Aisyah, besok kita sudah memasuki bulan puasa. Aisyah mau ngapain aja untuk menyambutnya? Umi, Aisyah mau beli semua makanan favorit Aisyah sebelum berpuasa. Mau Aisyah borong semuanya di Alfamart. Aisyah gak ingin kelaparan Umi. Aisyah teh moal kelaparan atuh. Kita kan udah siapin makanan-makanan yang lezat buat buka puasa. Ngomong-ngomong, Aisyah mau ngapain aja buat jadi lebih baik selama puasa? Aisyah ingin jadi lebih sabar dan tidak mengeluh saat lapar. Aisyah punya permintaan Ami, boleh gak? Apa itu, Nak? Aisyah mau Umi buatin paket buka puasa yang spesial dengan makanan favorit Aisyah dan es krim. Es krim. Aisyah kan tahu kalau es krim tidak biasa dimakan saat berbuka puasa. Udah, kolak pisang aja ya. Iga mau kalau kolak pisang mah. Aisyah janji Umi, nanti Aisyah bakal jadi anak yang baik dan sabar selama puasa. Dan Aisyah akan bantu Umi memasak. Oke, Umi akan buatin Aisyah paket buka puasa spesial buat Aisyah. Dengan makanan favorit Aisyah dan es krim. Hori, terima kasih, Umi. Aisyah bakal jadi anak yang baik dan sabar selama puasa. Dan Aisyah gak akan mengeluh saat lapar. Umi percaya, yuk kita sambut bulan puasa dengan hati yang gembira dan sabar. Aisyah, kamu udah siap buat buka puasa? Sudah dong kakak, Aisyah dah lapar sekali ini. Sabar ya dek, kita mesti tunggu azan maghrib dulu. Palingan 5 menitan lagi. Iya, tapi Aisyah dah lapar kak. Anak-anak Umi, tos pada siap buka puasa belum ini teh? Umi mah mau ke kamar dulu ya. Akbar siapin makanan buat buka puasanya. Oke Umi, baiklah. Terus hikmahnya berpuasa apa kak? Puasa itu banyak hikmahnya Aisyah. Puasa Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat iman dan takwa kita. Makanya, kita harus berpuasa dengan sabar dan tidak mengeluh. Jadi puasa Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk memperkuat sabar kita. Gimana caranya kak? Aisyah harus berpikir tentang orang-orang yang tidak memiliki makanan untuk dimakan. Dan harus berpikir tentang orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Aisyah ngerti kak. Aisyah akan mencoba untuk sabar. Setidaknya ada 4 hikmah berpuasa yang bisa kita ambil. Hikmah apa aja itu? Hikmah spiritual, hikmah jasmani, hikmah sosial, dan hikmah ekonomi. Terus apa lagi kak? Hikmah spiritual itu, antara lain, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kita untuk sabar dan tidak mengeluh dalam menghadapi kesulitan. Dan puasa Ramadan membantu kita meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti salat, zakat, dan sedekah. Terus apa lagi kak? Hikmah jasmani itu antara lain puasa Ramadan dapat membantu meningkatkan kesehatan kita dengan mengurangi konsumsi makanan yang tidak seimbang. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin dalam mengatur waktu dan kegiatan. Terus dapat membantu meningkatkan energi kita dengan mengurangi konsumsi makanan yang tidak seimbang. Terus, kalau hikmah sosial gimana? Hikmah sosial itu, puasa dapat meningkatkan kesadaran sosial kita dengan memahami kesulitan orang lain. Mengajarkan kita untuk memahami dan menghargai kesulitan orang lain, dan puasa Ramadan membantu kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih sabar dan menghargai. Terus apa lagi kak? Hikmah ekonomi. Puasa Ramadan membantu kita meningkatkan pengelolaan keuangan kita dengan mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Mengajarkan kita untuk disiplin dalam mengatur keuangan kita, serta membantu kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan menjadi lebih bijak dalam mengatur keuangan kita. Nah itu udah azan maghrib, yuk kita berbuka. Umi, ayo kita buka Umi. Ayo, yuk kita buka puasa. Akbar pimpin doanya. Ayo kak, aku udah lapar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rohimina. Artinya, ya Allah karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah dan dengan rezekimu aku berbuka puasa dengan rahmatmu, ya Allah ya Tuhan Maha Pengasih. Bar, lo tahu gak sih kalau puasa itu punya banyak manfaat selain buat ibadah? Ya jelas tahulah. Selain mendekatkan diri ke Allah, puasa juga bikin kita jadi lebih sabar,
lebih sehat, dan lebih sering melamun nunggu azan maghrib. Dasar lo. Tapi serius deh, puasa itu tuh kayak training buat jiwa kita. Kita belajar nahan lapar, nahan emosi, bahkan nahan buat gak ngomongin orang. Kalau nahan ngomongin orang, itu tantangan besar buat sebagian orang loh. Apalagi kalau lihat sesuatu yang nyeleneh, auto gatel buat komentar. Makanya, puasa tuh ngajarin kita buat lebih peka sama ucapan dan tindakan kita. Selain itu puasa juga bikin kita lebih peduli sama orang lain. Betul juga, kalau kita lapar, kita jadi bisa lebih ngerti gimana rasanya orang-orang yang kurang beruntung. Jadi, puasa itu bukan cuma nahan diri, tapi juga melatih empati. Dan itu yang bikin Ramadan jadi bulan penuh berkah. Orang-orang jadi lebih dermawan, lebih rajin ibadah, lebih sering ngaji. Dan lebih sering dapat takjil gratis. Wah, kalau bisa sih Ramadan tiap bulan ya. Ya ampun, Bar, lo niatnya ibadah atau berburu takjil? Ya dua-duanya dong, ibadah jalan, perut kenyang, pahala ngalir. Win-win solution. Bisa aja lo. Tapi lo tahu nggak, puasa itu juga baik buat kesehatan. Seriusan, gue malah mikir kalau puasa itu bikin lemes. Lah, justru kalau dijalani dengan benar, puasa bisa ngeluarin racun dari tubuh, bikin metabolisme lebih baik, dan bisa nurunin berat badan. Waduh, berarti gue harus mulai ngurangin buka puasa yang langsung makan gorengan 5 biji ya? Ya iyalah, kalau bukannya malah balas dendam, bukan sehat yang dapat, tapi perut begah. Oke deh, mulai sekarang gue bakal lebih mindful dalam buka puasa. Biar dapat manfaat ibadahnya sekaligus manfaat kesehatannya. Good, yang penting niatnya lurus dan ibadahnya maksimal. Puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga memperbaiki diri. Setuju, dan kalau ngomongin keutamaan puasa, yang paling gue suka adalah jaminan pintu surga khusus buat orang yang rajin puasa. Yup, pintu Ar-Rayyan. Hanya untuk orang yang benar-benar menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh keimanan. Wow, keren banget. Oke, mulai sekarang gue bakal lebih serius lagi puasa, nggak cuma nungguin beduk, tapi juga ningkatin ibadah lainnya. That's the spirit. Ayo kita jadi pribadi yang lebih baik selama Ramadan dan seterusnya. Siap, Kapten. Tapi ngomong-ngomong, ini udah dekat maghrib kan? Yuk, buru-buru cari takjil. Ayo deh sebelum lo batal puasa gara-gara ngiler. Lah, aku merasa tubuhku ini tinggal 10% baterai, dah ngedrop ini. Kenapa bis lama banget datangnya ya? Bar, ini ujian kesabaran. Ramadan itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi juga nahan emosi. Iya sih, tapi kenapa pas puasa, bis yang biasanya cepat malah jadi lambat? Karena ini bagian dari latihan. Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar dalam segala hal. Jadi, hikmah pertama Ramadan adalah melatih kesabaran. Betul banget, dan bukan cuma sabar nunggu bis ya, tapi juga sabar menghadapi orang lain. Nggak boleh gampang marah. Wah, ini sih berat. Apalagi kalau ada yang iseng nyodorin gorengan di depan muka kita. Astagfirullah, Akbar. Harusnya kita lebih fokus ke ibadah, bukan ke gorengan. Oke, aku setuju Ramadan ngajarin kita buat sabar. Tapi, ada hikmah lain nggak? Banyak. Salah satunya, Ramadan ngajarin kita untuk mengendalikan diri. Bukan cuma dari makanan, tapi juga dari hal-hal negatif. Maksudnya? Misalnya gak ngomongin orang, gak marah-marah, gak main HP terus sampai lupa sholat. Misalnya gak ngomongin orang, gak marah-marah, gak main HP terus sampai lupa sholat. Nah, itu dia. Ramadan itu momen buat detox, bukan cuma detox makanan, tapi juga detox hati dan pikiran. Berat juga ya, tapi masuk akal. Aku jadi sadar, selama ini aku sering gak sadar ngomongin orang. Nah, ini kesempatan buat perbaiki diri. Ramadan itu seperti training camp selama sebulan. Berarti kalau berhasil, kita bakal jadi versi terbaik dari diri kita. Betul banget, makanya, jangan sampai kita cuma lapar dan haus doang, tapi nggak dapat apa-apa dari Ramadan. Oke, aku mulai paham. Ramadan ngajarin kita buat sabar, kontrol diri, terus, apa lagi?
Ramadan itu juga waktu yang paling baik buat berbagi. Benar juga, sedekah di bulan Ramadan pahalanya berkali-kali lipat kan? Iya, makanya, ini saat yang tepat buat bantu orang lain. Entah itu kasih makanan, bantu kerjaan orang tua, atau sekadar senyum sama orang lain. Senyum juga sedekah. Iya, senyum yang tulus bisa bikin orang lain bahagia. Bayangin, kalau kamu senyum ke orang yang lagi sedih, terus dia jadi semangat lagi, kan itu kebaikan juga. Wah, berarti selama ini aku kurang banyak senyum ya? Iya, kamu terlalu sering ngeluh nunggu bas. Aku jadi mikir, selama ini aku lebih banyak fokus ke lapar dan hausnya aja. Padahal Ramadan itu lebih dari itu. Mulai dari hal kecil, misalnya, sholat tepat waktu, lebih sering baca Quran, perbanyak zikir, dan berdoa lebih khusyuk. Berarti Ramadan ini seperti kesempatan kedua buat jadi lebih baik. Bukan cuma kesempatan kedua, Bar. Ini kesempatan emas. Kalau kita maksimalkan, insya Allah hidup kita bakal lebih berkah. Ya Allah, kenapa aku baru sadar sekarang? Nggak ada kata terlambat, Bar. Yang penting sekarang kamu niat buat berubah. Tadi kita udah bahas sabar, kontrol diri, berbagi, dan mendekatkan diri ke Allah. Ada hikmah lain nggak? Ada satu lagi yang paling penting, Ramadan ngajarin kita buat bersyukur. Maksudnya gimana? Kita sering gak sadar betapa beruntungnya kita. Bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa sekolah. Tapi di luar sana banyak orang yang gak seberuntung kita. Iya, ada orang yang bahkan buat makan sahur aja susah. Makanya, Ramadan ngajarin kita buat lebih menghargai apa yang kita punya, dan gak gampang mengeluh. Ya Allah, aku jadi malu sama diri sendiri. Selama ini aku sering banget ngeluh padahal aku masih punya banyak hal yang harus disyukuri. Nah, itu hikmah terbesar Ramadan. Ramadan bukan cuma soal menahan diri, tapi juga membuka hati. Lala, aku senang banget ngobrol sama kamu hari ini. Rasanya kayak dapat pencerahan baru tentang Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Ramadan kali ini jadi yang terbaik buat kita semua. Amin. Aku janji, mulai sekarang aku nggak akan cuma fokus ke lapar dan haus, tapi ke ibadah dan kebaikan juga. Bagus. Yuk, kita manfaatin waktu sebulan ini sebaik mungkin. Aku jalan dulu ya, itu bis aku udah datang. Oke bos, hati-hati di jalan ya. Kak, kenapa sahur harus jam segini? Kenapa nggak sekalian aja kita sahur setelah buka puasa biar nggak usah bangun lagi? Wah, kalau gitu namanya bukan sahur, tapi makan malam kedua. Tapi kan enak Kak, bisa makan tanpa ganggu tidur nyenyak. Justru disitulah perjuangannya, Aisyah. Bangun sahur itu ada berkahnya. Rasulullah sendiri selalu menyarankan kita untuk sahur karena ada banyak kebaikan di dalamnya. Kebaikan? Kebaikan buat siapa? Buat perut yang belum siap makan jam segini. Bukan cuma buat perut, tapi buat tubuh dan juga pahala. Sahur itu membedakan puasa kita dengan puasanya orang non-muslim. Dan sahur juga bikin kita lebih kuat menjalani puasa seharian. Tapi Kak, aku sering lihat teman-temanku ada yang gak sahur tapi tetap kuat puasanya. Bisa jadi, tapi coba bayangin kalau mereka sahur. Pasti lebih kuat lagi. Lagi pula, sahur itu bukan cuma soal makan. Ini juga momen buat berdoa dan mendekatkan diri ke Allah sebelum subuh. Jadi kita bangun dini hari ini buat makan dan berdoa. Betul, apalagi waktu sahur itu salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Allah itu sangat dekat sama hambanya di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita minta sesuatu saat sahur, insya Allah dikabulkan. Wah, kalau gitu aku mau doa biar besok nggak ngantuk di sekolah. Bagus, sekalian doa biar puasanya lancar dan penuh berkah juga, ya. Oke, tapi Kak, kenapa sih kita harus makan sahur padahal setelah ini kita nggak boleh makan lagi sampai maghrib? Nah, itu bagian dari latihan. Puasa itu bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga belajar disiplin dan memahami bagaimana rasanya orang yang kurang mampu. Jadi kita merasakan bagaimana orang yang nggak bisa makan setiap hari. Tepat sekali. Dengan begitu, kita jadi lebih bersyukur dan lebih peduli dengan mereka yang membutuhkan. Wah, aku jadi makin semangat sahur. Berarti kalau aku makan sahur dengan niat ibadah, aku dapat pahala juga dong.
Pastinya, bahkan sesuap nasi yang kamu makan karena niat sahur itu berpahala. Wah, berarti aku harus makan lebih banyak biar pahalanya makin banyak. Eits, nggak gitu juga. Makan secukupnya aja, jangan sampai kekenyangan, nanti malah nggak nyaman waktu puasa. Oke deh, Kak. Abis sahur kita boleh tidur lagi nggak? Boleh, tapi lebih bagus kalau kita sholat subuh dulu, terus zikir sebentar. Waduh, tantangan baru lagi nih. Tenang, kalau kamu biasakan, lama-lama jadi kebiasaan baik yang ringan dilakukan. Baiklah, Kak, aku akan coba. Tapi setelah ini, boleh aku tidur lagi sebentar? Boleh, yang penting jangan sampai kesiangan masuk sekolah. Kakak, kok waktu berbuka masih lama sih? Aku sudah nggak kuat, perutku kayak konser drum nih. Itu bukan konser drum, Aisyah. Itu suara perut yang sedang berzikir, mengingatkan kita untuk bersabar. Tapi lapar banget Kak, aku sampai bisa bayangin es teh manis dan gorengan melayang-layang di udara. Wah, kalau es teh dan gorengan sudah melayang-layang, itu bukan puasa lagi, tapi kamu berhalusinasi. Kak, tapi serius, kenapa ya? Puasa itu rasanya berat banget. Nah, itu dia, justru di situ tantangannya. Puasa itu bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga melatih kesabaran dan keikhlasan. Maksudnya gimana Kak? Gini Aisyah, kalau kita bisa sabar menahan lapar, haus, dan amarah selama puasa, itu melatih kita untuk jadi pribadi yang lebih kuat. Allah nggak butuh kita kelaparan, tapi Allah ingin kita belajar pengendalian diri. Oh, jadi bukan sekadar nggak makan dan minum aja ya? Betul, makanya Rasulullah bilang, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Karena mereka masih marah-marah, masih bohong, masih malas ibadah. Waduh, berarti kalau aku tadi ngomel-ngomel karena lapar, puasaku sia-sia dong. Enggak kok, asal kamu segera sadar dan memperbaiki diri. Puasa itu ibarat latihan. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Oke deh, aku coba lebih sabar. Tapi, boleh nggak kalau aku lihat jam terus biar tahu kapan buka? Boleh, tapi percayalah, lihat jam setiap 5 menit nggak akan bikin waktu berbuka lebih cepat. Ya, siapa tahu ada mukjizat tiba-tiba jamnya loncat ke maghrib. Kalau mukjizatnya begitu, semua orang bakal senang banget. Tapi justru dalam menunggu ini ada pahala. Maksudnya gimana? Orang yang menanti berbuka dengan sabar dan berdoa, doanya dijamin Allah. Makanya, daripada cuma lihat jam, mending kita isi dengan doa dan zikir. Wah, jadi kalau aku doa sekarang, pasti dikabulkan. Insya Allah. Makanya, ayo kita doa yang baik-baik. Ya Allah, semoga waktu berbuka dipercepat 10 menit. Aduh, itu bukan doa yang tepat, Aisyah. Coba doa yang lebih bermanfaat. Oke, ya Allah. Semoga aku dan Kak Akbar bisa jadi anak yang soleh dan sukses. Amin. Nah, gitu dong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuka puasa itu adalah suatu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, maka janganlah kamu menunda-nunda berbuka puasa. Maksudnya Kak? Banyak faedah menyegerakan berbuka, antara lain, dapat menghindari keterlambatan dalam melaksanakan ibadah sholat maghrib dan menghindari kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik, meningkatkan keseimbangan tubuh kita yang mungkin terganggu selama berpuasa, mengembalikan energi kita yang mungkin terkuras selama berpuasa, meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kita dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan lebih khusyuk. Terus apa lagi Kak? Menyegerakan berbuka puasa dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena kita dapat menikmati makanan dan minuman yang lezat setelah berpuasa, mengembalikan keseimbangan emosi kita yang mungkin terganggu saat puasa, meningkatkan kualitas hubungan sosial kita, karena kita dapat berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Kak, mukjizat, azan beneran. Itu bukan mukjizat, itu waktu yang memang berjalan dengan normal. Kak Akbar, sholat tarawihnya di rumah aja yuk. Kan sekarang banyak yang live streaming. Haduh, ada-ada aja. Aisyah, tarawih itu bukan konser yang bisa ditonton dari rumah. Tapi Kak, kan capek. Tadi siang aku puasa. Terus sore bantu mama nyiapin buka.
Aku butuh istirahat. Justru sholat tarawih itu istirahat terbaik, loh. Tarawih itu berasal dari kata, rahah, yang artinya istirahat. Hah, tapi kan sholat itu gerak terus. Mana ada istirahatnya? Istirahatnya buat hati, Dek. Kita ngobrol sama Allah, curhat segala keluhan, minta keberkahan. Badan boleh lelah, tapi hati jadi ringan. Boleh juga sih. Tapi Kak, sholatnya kan lama. Imamnya kadang baca surat panjang banget. Kakak nggak pegal. Pegal dikit, tapi kalau diniatkan ibadah, jadi nikmat. Kamu tahu nggak, di zaman Rasulullah, sholat tarawih itu lebih panjang lagi. Lebih panjang. Serius. Kak, Iya, Rasulullah pernah sholat malam sampai kakinya bengkak karena lama berdiri. Kak, kok Rasulullah nggak duduk aja kalau capek? Karena beliau sangat menikmati ibadahnya. Dan beliau ingin memberi contoh pada kita bahwa sholat malam itu luar biasa. Kalau gitu, aku mau sholat tarawih juga. Tapi 2 rakaat aja deh. Boleh, kan? Boleh banget, sholat tarawih itu minimal 2 rakaat. Tapi, makin banyak makin bagus. Jadi kalau aku sholat 20 rakaat, pahalanya lebih banyak. Pastinya, dan kalau dilakukan dengan ikhlas, bisa menghapus dosa-dosa kita. Wah, kalau gitu aku harus sholat tarawih tiap malam. Biar dosa-dosaku habis. Itu baru adikku yang pintar. Selain dosa diampuni, ada keutamaan lain gak dari sholat tarawih? Banyak. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat tarawih dengan penuh iman dan harapan pahala, semua dosanya yang lalu akan diampuni. Terus apa lagi Kak? Sholat tarawih dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kita dapat melaksanakan sholat dengan lebih baik dan lebih khusyuk. Sholat tarawih dapat mendapatkan pahala yang besar dan berlipat, karena ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Terus apa lagi Kak? Sholat tarawih dapat meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Terus Kak? Sholat tarawih dapat meningkatkan kesabaran dan kekuatan kita, karena kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Terus Kak? Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat tarawih dapat menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Selain itu, sholat tarawih dapat meningkatkan kualitas akhlak kita, karena kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran. Wah, kalau gitu aku mau ajak teman-temanku juga. Bagus, karena kalau kita mengajak orang lain dalam kebaikan, kita juga dapat pahalanya. Tapi Kak, kalau aku ketiduran pas tarawih, pahala aku hilang nggak? Ya enggak, tapi sayang kalau kelewatan. Makanya, sebelum tarawih, jangan makan terlalu banyak biar enggak ngantuk. Oh alah, pantesan aku sering ngantuk. Tadi aja aku makan 5 gorengan, 2 piring nasi, sama es buah. Ya ampun, itu sih bukan makan, tapi pesta. Hehehe, besok aku makan secukupnya aja deh, biar kuat tarawih. Kak, kalau aku rajin sholat tarawih selama Ramadan, kira-kira aku dapat hadiah apa? Hadiah dari siapa dulu nih? Dari kakak atau dari Allah? Aisyah, dua-duanya boleh, enggak? Dua-duanya boleh, enggak? Kalau dari Allah, hadiahnya surga. Wah, serius Kak? Iya, sholat malam, termasuk tarawih, adalah kebiasaan orang-orang yang dijanjikan surga. Kalau hadiah dari kakak? Kalau kamu tarawih tiap malam, aku beliin es krim. Wah, Deal, kalau gitu aku bakal tarawih terus. Semangat! Kak, aku bersyukur banget punya kakak kayak Kak Akbar. Selalu ngajarin aku hal baik. Kakak juga bersyukur punya adik yang mau belajar dan semangat ibadah. Kak, udah azan Isya belum? Aku nggak sabar mau sholat tarawih pertama kalinya dengan semangat baru. Belum, tapi ayo kita siap-siap ke masjid. Oke, aku bakal jadi orang pertama yang sampai di sana. Mantap, itu baru adikku. Akbar, buruan. Kita harus cepat kalau mau dapat takjil terenak. Sabar Lala, masih ada waktu sebelum maghrib. Aku butuh strategi. Strategi apa? Ini berburu takjil, bukan perang. Salah besar, berburu takjil itu ibarat perang strategi, serbu yang paling enak,
hindari jebakan, dan manfaatkan promo. Haduh, kalau kamu jadi jenderal, pasukanmu bakal sibuk cari es cendol daripada bertempur. Hei, es cendol itu penyelamat tenggorokan. Kau tak tahu betapa nikmatnya saat tenggorokan kering dihantam dinginnya cendol bercampur santan. Oke, aku mengakui cendol itu penting. Tapi jangan lupa, kita juga harus berbagi ke orang lain. Nah, itu dia. Kita harus berburu takjil bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang yang membutuhkan. Setuju. Ayo kita cari yang enak, murah, dan bisa kita bagikan. Wah, surga dunia. Ada kolak pisang, es buah, gorengan, sate taichan. Aku pusing mau pilih yang mana. Fokus Akbar. Ingat strategi, cari yang berkualitas, bukan cuma yang banyak. Oke, kita mulai dari yang legendaris. Itu dia, kolak Bu Nani yang katanya udah jualan sejak zaman dulu. Bu Nani, seperti biasa, kolaknya pasti habis cepat ya. Betul, Nak. Ini tinggal beberapa bungkus lagi. Wah, ini rezeki kita. Satu buat aku, satu buat Lala. Akbar, lihat itu. Ada bapak tua yang lagi cari-cari uang di sakunya. Kayaknya beliau butuh takjil tapi dananya terbatas. Iya, kasihan, kita beliin satu buat beliau. Setuju. Bu, tambahin satu lagi ya, buat bapak itu. Masya Allah, semoga Allah balas kebaikan kalian, Nak. Terima kasih, Nak. Kalian orang baik. Semoga rezekinya lancar dan puasanya diterima Allah. Amin, Pak. Selamat berbuka nanti ya. Oke, kita sudah dapat kolak. Sekarang, saatnya berburu gorengan. Hati-hati Akbar. Jangan kalap. Nanti malah nggak dimakan, mubazir. Santai, aku bukan orang yang gampang tergoda. Astagfirullah, kenapa semua terlihat begitu menggoda? Akbar, tahan nafsu. Ingat, puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi juga mengendalikan keinginan berlebihan. Betul, oke, aku beli secukupnya. 3 bakwan, 2 tahu isi, dan 1 risoles. Bagus. Dan jangan lupa, kita harus sisihkan buat orang lain juga. Pasti, aku bakal belikan beberapa untuk tukang parkir di depan pasar. Mereka pasti butuh energi buat kerja sampai malam. Hari ini kita belajar banyak ya. Iya, berburu takjil bukan cuma soal makanan, tapi juga soal berbagi dan menahan hawa nafsu. Betul. Dan aku jadi ingat hadits Rasulullah, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Hadis riwayat Turmuzi. Masya Allah, berarti kita yang tadi berbagi takjil ke bapak tua dan tukang parkir, dapat pahala puasa juga dong. Itulah indahnya berbagi di bulan Ramadan. Ya, itulah indahnya berbagi di bulan Ramadan. Wah, kalau gitu besok kita berburu takjil lagi, tapi lebih banyak buat dibagikan. Setuju. Tapi dengan syarat, kamu harus tahan nafsu dan gak borong gorengan kayak tadi. Baik Jenderal, aku akan patuh pada aturan berburu takjil dengan bijak. Bagus. Ayo kita siap-siap berbuka. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Birohmatika ya arhamar rahimin. Wow, seruput pertama es cendol, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah, ini berkah Ramadan. Makanan sederhana jadi terasa lebih lezat. Iya, karena kita menjalani puasa dengan penuh makna. Insya Allah, puasa kita diterima Allah. Amin. Dan semoga kita selalu ingat bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga memperbanyak berbagi. Setuju. Besok kita berburu takjil lagi yuk. Tentu, tapi kali ini, target utama kita bukan perut sendiri, tapi lebih banyak berbagi. Itu baru namanya berburu takjil dengan berkah.